لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Baik, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuhajahah ya dalam pelaksanaan Zoominar ya dengan online. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa antusiasme kita untuk senantiasa berilmu, karena ilmu itu adalah sebuah kelaziman, harus sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kebijaksanaan kita, dan semakin taatnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada kedua kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan sunnahnya Rasul, hadis-hadisnya Rasulullah dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, menjadi orang tua, ya, menjadi seorang umat ya yang bisa memberikan dampak positif. Khairun nas antafahum linnas. Ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, menjadi orang yang bermanfaat, ya seperti perintah Rasulullah SAW pada kita semua. Saudaraku sekalian, pada kesempatan hari ini saya diminta untuk diskusi ya, kita sharing-sharing terkait dengan olahraga, kebugaran, Gen Z, olahraga prestasi ya, macam-macam lah. Memang ternyata olahraga ini tidak bisa kita pisahkan, dia adalah bahasa universal, bahasa semua orang, bahasa yang bisa ditransformasikan pada semua pihak, ya, pada siapapun. Dan olahraga ini bisa menembus batas ya, batas-batas usia, batas-batas daerah, ras dan sebagainya. Jadi memang tidak mengenal sekat-sekat, ya. Sehingga memang olahraga ini harus menjadi satu media positif buat kita untuk meningkatkan silaturahim kita, ya, kemudian semakin kokoh kita, ya. Ya, ini lagi ada kumpul keluarga. Jadi teman-teman sekalian, cuman yang jadi problem hari ini kita mengalami problematika yang sangat kompleks ya terkait dengan dunia olahraga dan juga dunia kebugaran, dunia anak-anak gitu ya. Saya baru dapat informasi terbaru ya tentang penggunaan dana BPJS ya. Ini sangat miris loh teman-teman ya. Ternyata BPJS kita itu dananya terbesar, hampir sekitar 45% itu dipakai sama orang-orang Indonesia yang usia produktif, ya di bawah 40 tahun. Ya. Dan usia-usia yang lansia malah cuma 20-25% gitu. Selebihnya anak-anak dan yang lain-lain. Jadi ini situasi yang sangat miris buat saya gitu ya. Kenapa usia produktif kita malah mengalami satu kondisi tingkat kesehatannya rendah gitu. Dan mereka lah pengguna dana BPJS yang sampai hari ini dana BPJS kita masih defisit gitu. Dan ternyata kita tidak bisa nafikan bahwa saat ini kita mengalami satu perkembangan teknologi yang luar biasa. Ya, ada gadget, kemudian segala macam mudah. Dulu kalau zaman kita mungkin masih anak-anak bisa main gitu ya. Tapi sekarang mereka ya mainnya gadget, udah kena gadget udah. Ya, terkontaminasi, akhirnya terjadi penurunan cara berpikir gitu ya. Mereka lebih enjoy dengan gadgetnya, dan kadang-kadang juga bisa menghambat komunikasi kita dengan mereka gitu ya. Nah ini jadi problem. Dan apa yang terjadi ketika orang tidak bergerak ya, maka otomatis ya metabolismenya, fungsi-fungsi tubuhnya akan menurun gitu ya. Karena tubuh kita diciptakan Allah untuk bergerak. Ya, semuanya fungsi tubuh kita bergerak, baik kaki kita, tangan kita, ya perut kita, bahkan ya semuanya diciptakan Allah untuk bergerak. Dan ketika tidak bergerak, maka apa yang terjadi? Maka kehilanganlah fungsi-fungsi motorik, kehilanganlah memori-memori geraknya gitu. Nah, yang fatal sebenarnya ketika kita sebagai orang tua nggak paham bahwa harusnya sejak kecil kita harus stimulasi semua kecerdasan fisik, keterampilan fisik pada anak kita secara holistik. Yang menyangkut ada 11 aspek. Ya, apa saja itu? Ada kardiorespiratori, yaitu kekuatan otot jantung mereka. Kemudian yang kedua, kekuatan dan daya tahan.
ya. Kemudian yang ketiga kelenturan, ada agility, kelincahan, ada speed, kecepatan, power, daya ledak ototnya, ya. Kemudian ada time reaction, kecepatan mereaksi. Artinya kalau komponen fisik ini dibentuk, maka kita akan melahirkan anak-anak yang responsif, anak-anak yang bugar, anak-anak yang akan berpikir besar di masa depan. Jadi ketika kita tidak memfungsikan komponen fisiknya, apa yang terjadi ya kita akan merusak sistem metabolismenya. Gitu. Jadi tubuh kita ini, ya, akal kita itu, jadi ketika anak-anak lahir sebenarnya dunia anak-anak itu kan bermain, ya kan? Kita stimulasi dulu gitu ya supaya mereka juga memahami ya fungsi-fungsi tubuhnya dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita tidak mentreatment mereka sejak awal, ini kegagalan pertama kita dalam pola pendidikan dan pola asuh kita terhadap anak kita. Sehingga saudaraku sekalian, kita harus memahami konsep ya, mendidik anak bukan sekedar hafalannya banyak gitu ya. Bukan hanya sekedar IQ-nya pinter gitu. Matematikanya jago, bahasanya jago. Tapi mereka bagaimana bisa agile, mereka bisa resilience gitu. Mereka punya mental yang bagus gitu ya. Dan itu kan sifatnya soft skill dan hard skill gitu. Jadi kita orang tua ini harus memahami secara holistik dalam konsep pembinaan dan sebagainya. Saya pernah hampir mau buat buku namanya LTPD, long term physical development gitu ya. Jadi saya menyampaikan itu ya, ketika anak-anak ya tidak diakomodir ya dunia mainnya, apa yang terjadi ya akan ada satu informasi kognitifnya yang akan rusak ya, akan mati ya, sehingga mereka berpikir bahwa ya menjadi sesuatu cukup pinter gitu. Padahal tidak, kita paham bahwa aspek potensi dasar manusia itu ada 4 ya, ada namanya kognitif ya, otaknya, akalnya, fikriyah gitu ya. Yang kedua yaitu ruhnya penting, kita bina anak-anak kita, hafalannya, ibadahnya, supaya imannya kuat gitu ya. Yang ketiga emosionalnya, kemampuan dia menggerakkan dirinya, menjalankan apa yang dia pikirkan, itu emosional. Gitu. Dan ini bukan hanya sekedar kita nyuruh-nyuruh doang, tapi juga harus bangkit ya, dan juga tubuhnya mudah untuk menggerakkan dirinya untuk mencapai tujuannya, apa yang dia pikirkan. Itu emosional. Gitu. Ya, misalnya di sini kita yang udah rajin olahraga, alhamdulillah, berarti emosionalnya udah sehat. Emosionalnya sudah bugar. Mampu menggerakkan tubuhnya yang mungkin buat awal orang yang tidak pernah berolahraga berat banget gitu. Tapi otaknya difokuskan agar bisa bergerak, konsisten, istiqomah. Itu emosional, wisdom, kecerdasan emosi. Ya, menggerakkan apa yang dipikirkan, menggerakkan apa yang dipahami. Ya. Jadi ke dalam Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan ilmu yang tidak diamalkan adalah sebuah kegilaan. Ini harus waspada kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali ngomong gitu. Ilmu yang tidak diamalkan adalah sebuah kegilaan. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa mengimplementasikan apa yang kita pikirkan, yang kita dapatkan, ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, jadi nonsen, omong kosong. Jadi, ya, sedangkan ilmu yang diamalkan dia akan menjadi sebuah keberkahan, ya, menjadi sebuah kebaikan yang akan terus tumbuh semakin banyak. Ya, misalnya nih kalau Coach Didi rajin senam ya kan, maka apa yang terjadi? Coach Didi akan bisa senam yang lain, bisa senam zumba, bisa yoga, bisa macam-macam, karena akan terus tuh. Karena kenapa? Tubuh kita akan punya daya tarik, dia butuh upsize, ya, butuh upgrade lagi kemampuannya itu gitu. Jadi ilmu ketika diamalkan terus bertumbuh gitu. Jadi penting banget ya pintu masuk kita, kawah canda di muka kita kepada anak-anak kita, kepada generasi kita adalah stimulasi dulu. Bagaimana mereka punya touching dulu, merasakan nyaman dulu ya dengan aktivitas baru apapun itu. Ya, saat ini kan kita dakwah kita mengalami kebutuhan seperti ini. Gitu. Karena kenapa ya? Kita nggak mampu mengidentifikasi gitu segmen pasar kita, segmen dakwah kita. Ya, sehingga ketika kita mau menyentuh mereka dengan cara yang konvensional nggak dapat gitu. Kita harus mapping dulu. Karena prinsip menggerakkan itu bagaimana menyentuh hatinya gitu kan. Ini kan Abbas Asisi pernah mengungkapkan ya, bagaimana menyentuh hati mereka.
Yang pertama ya kita identifikasi apa like-nya mereka, apa need-nya mereka, apa wants-nya mereka. Mereka suka olahraga seperti apa? Mereka punya ikut suka games, ya nggak apa-apa kita kasih e-sport. Tapi kita kombinasikan dengan aktivitas fisik secara hard skill gitu. Jadi rekonstruksi semuanya sehingga mereka juga tertarik ya dengan aktivitas yang holistik. Ya, misalnya mereka suka saat ini kan e-sport tuh banyak Mobile Legend, PUBG dan sebagainya. Nggak apa-apa direkonstruksi. Ya kita nggak bisa melarang mereka. Ini saat ini dunia hari ini berbeda gitu. Kita menghadapi satu cara komunikasi yang berbeda. Mereka bisa mengakses apapun saat ini dengan sangat mudah. Mereka bisa mendeskripsikan apapun saat ini dengan mudah dengan AI. Kan luar biasa gitu. Dan kita masih pakai cara konvensional itu sangat mundur gitu. Kita juga harus cerdas. Ya, ingat belajar tidak mengenal usia, ya, bugar tidak mengenal usia. Artinya bahwa hari ini ya challenge kita ya kita terus belajar. Bagaimana kita bisa membuat ceruk-ceruk baru gitu ya. Bagaimana menggait ya anak-anak muda, anak-anak remaja untuk bisa meningkatkan seluruh potensi dirinya, meningkatkan achievement-nya mereka. Nah, dalam buku LTPD yang saya buat gitu ya. Jadi ini flow pembinaan dalam konsep untuk ya seorang manusia itu dari kecil memang harus sudah dibentuk. Ya ada 7 fase saya buat gitu. Yang pertama aktif start ketika anak masih bayi gitu. Stimulasi, diobservasi, dikasih, diajak. Yang paling dekat ibunya lah gitu. Jadi seorang ibu ini madrasah pertama seorang anak betul. Bukan hanya madrasah tapi dia guru geraknya anak, dia guru ngajinya anak dan seterusnya gitu. Jadi ya pertama kita sebagai orang tua, sebagai parent ya harus bugar, kita harus paham dulu gitu. Kita mau ngasih ilmu ke anak kita, nggak punya ilmu, mau ngasih ilmu apa gitu. Ya belajar teman-teman. Otak kita tuh disiapkan Allah untuk menampung berbagai macam hal, informasi berbagai macam hal. Yang paling penting yang urgent adalah hal-hal yang mendasari ini gitu. Ya, aspek kognitif ya, aspek ruhnya, aspek emosionalnya, aspek jasadinya di awal tuh orang tua tuh harus paham. Nggak bisa itu nggak bukan fardu kifayah, itu fardu ain. Menjadi bugar itu fardu ain bukan fardu kifayah. Fardu kifayah menyolatkan mayat gitu ya. Tapi menjadi bugar, menjadi orang tua ini fardu ain. Kita harus menjadi orang tua yang hebat. Ya, bapaknya kerja segala macam, tapi bapaknya tetap juga harus memiliki pemahaman yang holistik. Jangan cuma udah ibu aja deh, saya terima beres, nggak bisa juga. Anda harus punya intervensi, Anda harus punya arahan sebagai seorang direktur, istri sebagai seorang manajer gitu. Ya kan? Jadi konsep di awal tuh aktif start, itu usia antara 0 sampai dengan 5 tahun itu bagaimana menstimulasi anak, mengobservasi kemampuannya, kecenderungannya dan sebagainya. Yang kedua yaitu usia 6 sampai 9 tahun itu fase yang namanya fundamental. Ya, fase fundamental. Fase penting untuk ya membentuk secara holistik kemampuan gerak mereka. Ya. Jadi mereka disuruh meniru, melangkah, jalan yang benar, duduk yang benar, sikap, attitude itu dibentuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Nah, ini harus paham kita nih. Ini bukan hanya guru penjas yang paham, karena guru penjas cuma 2 jam. Orang tua sebagai parent Anda harus tahu bagaimana anak jalan yang benar. Sekarang mereka lari aja udah nggak sinkron tangan sama kaki. Ini yang problem. Artinya ya tadi fungsi motoriknya tidak berkembang dengan baik. Karena kenapa? Ya tidak ada edukasinya terkait masalah ini. Kita sebagai orang tua harus nak jalannya yang benar, nak berdirinya yang benar, gitu. Melangkahnya yang benar. Jangan sampai mereka jalannya kayak bebek gitu, ngebuka keluar. Dia harus lurus. Karena kenapa? Itu mempengaruhi komponen ototnya, mempengaruhi pertumbuhannya, gitu. Dan bukan hanya itu, masalah nutrisinya juga harus paham. Kenapa stunting saat ini terjadi? Stunting bukan masalah anak-anak kurang makan, tapi karena proteinnya kurang, gitu. Anak-anak fase pertumbuhan ya butuh protein juga, ya supaya jangan hanya makannya ya makan bubur terus ya kasih bubur, bubur campur ayam, ya kan? Campur yang lain, jangan banyakkan buburnya, ayam cuman tesnya doang, akhirnya beli yang instan. Jadi udah dirusak anak-anak kita dengan pengawet-pengawet tersebut gitu. Wajar saja mereka penyakitan jadinya. Kenapa? Karena radikal bebas banyak dalam tubuhnya.
ya, sehingga imunnya turun gitu. Nah, ini teman-teman, ini kecerdasan pemahaman kita tentang aspek holistik terkait dengan fisikal ya harus paham ya, fundamental. Jadi mereka harus diajari sikap dulu di usia itu. Jadi ini flowingnya gitu, bagaimana membentuk anak-anak mau berprestasi di cabang olahraga segala macam udah dibentuk dari awal, udah ada flow-nya gitu. Dan kita orang tua sebagai desainernya gitu. Nanti toh kita butuh SDM atau outsourcing, yaitu tergantung pilihan-pilihan. Kalau ada duit kita cari outsourcingnya ya kan, pelatih, eskul dan sebagainya gitu. Nah ini flowingnya seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya usia 10 sampai dengan 12 tahun. Ini fase pembentukan. Karena ini fase yang rentan, fase transisi ya, di mana anak-anak mengalami pubertas ya. Anak-anak perempuan sudah mulai menstruasi, anak-anak laki-laki sudah mulai mimpi basah, balik gitu. Dan ini fase-fase yang rentan juga. Kalau engagement kita bagus, maka insya Allah di atas 12 tahun mereka masih dekat sama kita, masih minta advice dari kita gitu. Tapi kalau kita kurang engagement dengan bagus, maka yang terjadi adalah tadi maka akan ada resistensi, akan ada gap antara kita dengan anak-anak kita. Apalagi kita menganggap bahwa selesai sudah kita memberikan gadget buat mereka, maka selesai urusan kita tidak. Akhirnya kita menjauhkan diri kita dengan anak-anak kita. Ya, jadi hati-hati. Saya sangat menyarankan gitu ya untuk gadget ini tidak boleh diperkenankan di SD, SMP pun masih butuh pengawasan. Sampai mereka matang barulah kita berikan totalitas buat mereka, kasih amanah, responsibility buat mereka. Ya. Jadi teman-teman sekalian itu, usia 9 sampai 12 tahun mereka sudah diajari pembentukan teknik-teknik. Ya, teknik dasar dalam olahraga udah diajarin. Kalau yang 9 sampai 6 sampai 9 itu masih proses fundamental, membangun pondasi-pondasi ini, cara bergerak dan sebagainya. Ya kalau di cabang olahraga gitu. Nah, usia 9 sampai 12 baru pembentukan teknik sebuah cabang olahraga, teknik shooting dan sebagainya gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian ini flow-nya. Kemudian di usia 13 sampai dengan 13 sampai dengan 16 tahun ya, itu fase di mana kita udah meningkatkan kapasitas mereka, sudah terjadi intensivitas. Pada usia-usia ini dalam dunia olahraga tidak ada tuntutan untuk juara. Ya, ingat nih para orang tua, jangan obsesi yang terjadi, obsesi kita orang tua. Wah, anak saya mau prestasi, mau ikut japres. Kalau kita flow-nya benar, itu otomatis anak kita akan berprestasi. Flow-nya benar ya. Kita tahu tadi aspek aktif startnya, fundamentalnya, kemudian kita masuk ke proses pembentukannya gitu. Maka itu otomatis anak-anak kita juara gitu. Karena kenapa? Sudah terjadi kematangan fisiknya, mereka tahu fungsi gerak tubuhnya gitu. Itu otomatis. Mereka nyaman, comfort gitu. Maka insya Allah prestasi itu akan mudah diraih dengan flow yang natural gitu. Ya, dan jangan ada tuntutan. Kalau toh memang ternyata anak saya belum gitu. Ada timingnya. Ketika dia konsisten dia akan dapat timingnya. Ya, saya anak-anak saya beberapa ya saya kasih panahan gitu. Ya, ada anak saya yang perempuan gitu. Dari kecil dari kelas 1 saya udah kasih panahan, happy. Dia nggak mood, kalau perempuan tuh kalau nggak mood ya udah jangan paksain, kasih stimulasi apa yang dia senengin supaya dia mau ke lapangan, udah gitu aja. Anak pertama saya juga sama gitu, dan saya nggak nuntut satu tahun harus juara, enggak, udah flow. Anak saya yang perempuan tuh baru juara gitu di tingkat DKI itu di usia dari kelas, dia dari ini ya, dari TK udah saya ajarin itu kelas 6 SD. Jadi saya bersabar sampai 6 tahun, saya konsisten aja. Tiba-tiba dia udah happy, seneng, langsung nerobos, langsung juara. Juara 2 dulu, udah itu juara 1, saya bawa ke Kalimantan, ya 3 medali emas direbut langsung. Jadi saya ngelihat, ini anak-anak punya momentum. Yang penting kita fasilitasi mereka dengan baik. Flow-nya kita jalani dengan baik. Kita harus berbicara dengan psikologinya juga gitu. Jangan dengan ego kita, dengan komposer kita, dengan pemasangan kita, nggak bisa. Kita harus lebih memahami bahwa manusia itu unik lah. Anak-anak kita unik semua. Sama anak-anak cowok saya juga pertama seperti itu. Ya, jadi teman-teman ini pembelajaran tentang manusia, tentang fungsi-fungsinya, tentang kecenderungannya, ini hal yang menarik. Sehingga ya kita harus perdalam dengan baik. Nah, jadi ada timing, ada momentum, tidak ada tuntutan prestasi ya pada anak-anak usia belajar.
Sampai kapan? Sampai usia 18 tahun. Kalau usia 18 tahun ke atas nih, dia udah mulai nih. Tadi 16, 17, 18 sudah mulai. Kita ajak mereka compete. Ya sebelumnya boleh compete, ya, tapi jangan sampai ada tuntutan. Tidak ada tuntutan untuk juara. Kamu ikut aja. Kamu melatih mental kamu. Ya, menghadapi bagaimana musuh, menghadapi pertandingan yang suasananya berbeda. Ya dengan pressure yang berbeda gitu kan. Beda kalau kita ikut lomba gitu kan, sama ikut cuman ya main doang gitu. Itu pressure-nya beda, sehingga ketika pressure mereka akan meningkat kapasitasnya. Itu cara psikologi. Kalau bicara fisik, ketika fisik kita dilatih, ditingkatkan dilatih konsisten, maka dia akan meningkatkan kemampuannya untuk bisa beradaptasi dengan beban yang diberikan. Jadi itu indahnya tubuh kita, ternyata bukan hanya tubuh, mentalitas kita pun sama. Sama saat ini misalnya bagaimana pemain Olimpiade gitu. Bagaimana dilihat orang, kamera dari mana-mana gitu. Wah, itu butuh jam terbang yang luar biasa untuk meningkatkan mentalitasnya. Kalau kita udah gemeteran itu, ya kan? TV di mana-mana, lampu, segala macam, itu bisa memberikan pressure terhadap psikologi dan mentalitas seorang atlet, seorang juara gitu. Tapi bagaimana mereka menghadapinya? Jam terbang. Ya, sekali lagi kontinuitas gitu. Ya teman-teman sekalian, jadi kalau kita mau concern ya harus fokus gitu. Saya kebetulan memang karena saya belajar panah sejak kecil ya, sejak saya SMP. Jadi apapun yang saya kerjakan saya fokus dulu gitu. Saya sampai jadi gitu, detail gitu. Yang penting satu hal gitu, kita harus believe apa yang kita jalanin ini pasti akan ada manfaatnya. Gitu. Literasinya udah ada tuh. Jadi kalau kita konsisten, insya Allah jadi, saya bilang. Itu keyakinan saya selama ini menjalankan apapun kayak gitu. Ya, ketika panahan saya kembangkan di seluruh Indonesia gitu, sama juga. Saya belum ini yakin bagus. Ini ada sunnah, ini ada ibadahnya, ini ada keberkahannya. Udah saya yakin aja. Dan saya yakin rezeki saya pun ada di sini. Gitu. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi ya nanti di bidang konteks bidang lain pun sama sebenarnya. Gitu. Ini konteks bidang saya karena saya di olahraga ya seperti itu. Saya punya ilmunya, saya punya kemampuannya, saya punya skillsnya. Walaupun saya nggak pernah jadi juara, saya belum pernah jadi juara PON, nggak pernah jadi juara SEA Games, Asian Games, Olimpiade tidak. Gitu. Tapi saya memahami ilmu ini. Mungkin bakat saya bukan jadi atlet, bakat saya mungkin jadi pelatih, menjadi seorang organizer, gitu, menjadi seorang kolaborator dan sebagainya. Ya, jadi sepanjang perjalanan kita menekuni sesuatu, kita akan banyak dapat ilmu. Ini luar biasa. Ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi gitu. Bahwa ketika kita mendalami sebuah ilmu, menjalankannya, mengamalkannya, maka Allah akan limpahkan lagi keberkahan buat kita, ilmu-ilmu baru bagi kita, yang akhirnya meningkatkan kapasitas kita dan kapabilitas kita. Ini luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi tadi saya sampaikan bagaimana menumbuhkan jiwa prestasi mental juara pada anak-anak, flow-nya tadi seperti itu. Jadi pada fase di usia antara 12 sampai dengan 16 tahun, maka kita proses mereka pembentukannya, latihan sudah mulai intensif, mulai spesialisasi, mulai fokus. Ya, udah nggak boleh kemana-mana lagi, fokus. Jadi jangan mencela-mencela, jangan kelemar-kelemar lah istilahnya gitu. Fokus satu hal, jadiin gitu. Kita benar-benar kasih, ketika dikendor, futur, push lagi. Kasih kognitifnya, kasih informasinya. Ini kita berhadapan sama manusia. Kasih banyak perumpamaan-perumpamaan. Kasih banyak informasi-informasi supaya mereka tambah kuat, tambah iltizamnya sama makin kuat. Ini teman-teman sekalian, dalam konteks dakwah pun sama sebenarnya gitu. Ya ketika kita lemah ya hajar lagi gitu dengan informasi, dengan literasi. Sama nih yang misalnya mau nurunin berat badan, ya cari informasi lagi, lihat TikTok, lihat YouTube gitu. Ya, lihat tuh nutrisi yang benar, resikonya kalau nutrisinya nggak benar, umur udah tua, makan masih berantakan gitu, ya masih ngedepankan makan daripada kesehatan gitu. Kan akhirnya cuma nafsu doang gitu, hawa nafsu, tapi tidak dibarengin dengan ya tadi pemahaman yang basic untuk meningkatkan keharmonisan dalam tubuh kita. Ya, jadi teman-teman sederhana gitu konsep belajar tubuh, belajar prestasi segala macam. Ya bagaimana kita tahu flow-nya, kognitifnya, literasinya, kemudian kita jalani dengan konsisten maka selalu jadi. Ya. Nah, di usia tadi 18 ya, 18 tahun ke atas sudah mulai survive. Mereka harus tahu gagal, mereka harus tahu bagaimana kemenangan, bagaimana menang tidak membuat mereka sombong, tidak membuat mereka angkuh, semakin meningkat keinginan mereka untuk bisa menggali diri mereka.
Ya, ketika gagal mereka tidak lemah, tidak putus asa, tidak give up, tapi tetap keep spirit, belajar, mengevaluasi dari kegagalannya, ya, sehingga akan terus meningkat kapasitas mereka ya terkait dengan bagaimana menjalani kehidupannya, menjalankan prestasinya dalam dunia olahraga dan sebagainya. Ya. Dan saya sampaikan menjadi atlet ya maksimal cuma 30 tahun. Ya. Tapi menjadi seorang bugar itu sepanjang hayat. Makanya slogan kita bugar sepanjang usia. Ya, atlet cuma 30 tahun. Disitulah kita menggali, memperkuat ya mentalitas kita. Dan saya ini catatan saya ya, sejarah saya megang atlet dari atlet yang klub, eskul, komunitas sampai atlet olimpiade gitu. Permasalahan mereka adalah kognitif. Mereka kurang cerdas gitu. Jadi kadang-kadang mereka belajar menggali mentalitas ketika tapi di kehidupan nyata mereka masih agak ada gap gitu, ada barrier dengan dunia nyatanya gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa menduplikasi bagaimana kemampuan mereka untuk menang dalam lomba, ya, dan dikonversikan atau diduplikasi dalam kemenangan mereka untuk meraih sukses dalam hidupnya gitu. Nah ini harus disambung, harus ada bridge-nya gitu. Nah ini teman-teman sekalian, makanya saya berharap ketika kita coba membangun ya mungkin remaja kita, anak-anak kita, barengin dengan pendekatan kognitif yang baik. Gitu. Karena tadi saya bilang dunia saat ini dunia literasi, dunia yang sangat mudah informasi, bahkan mereka bisa lebih tahu daripada kita. Sehingga kita dapat mention dengan otak mereka, akal mereka, maka kita akan mampu nge-boost mereka untuk lebih konsisten. Kita harus tahu dunia mereka, pakailah bahasa kaumnya gitu ya. Bahasa mereka, maka insya Allah kita akan mampu melejitkan mereka. Ya teman-teman sekalian itu ya, dan saya berharap semua itu dimulai dari kita. Anak itu akan lebih mudah mencontoh orang tua yang sudah melakukan, mengamalkannya. Mereka akan lebih hormat sama kita, lebih pride gitu, lebih confidence gitu ya untuk menjalankan ketika orang tuanya sudah mengimplementasikan, mengamalkannya. Tadi yang saya sampaikan oleh Imam Al-Ghazali gitu. Diamalkan gitu. Orang lebih gampang, lebih enak kita menginformasikan sesuatu ketika kita amalkan. Ya ada kata-katanya lebih kuat gitu, lebih nyantol lah ke anak-anak kita. Karena kalau kita tidak implementasikan, nggak ada keep spirit kita, nggak ada daya juang kita mencontohkan pada anak kita, ya maka tadi yang terjadi. Ya akan terjadi bahasa yang garing lah gitu di hadapan mereka. Tapi ketika kita ngejalanin, mereka tuh udah nggak bisa ngomong lagi gitu. Ya orang tua saya udah keren lah gitu. Jadi mereka nggak usah jauh-jauh menyari toladan, meniru sesuatu ya dari orang tuanya gitu. Nah ini teman-teman sekalian ya terkait dengan buku yang saya buat LTPD Long Term Physical Development ya, dan sampai nanti akhirnya bagaimana physical development ini, pengembangan fisik itu ya sampai kita lansia, sampai kita tua. Ya saya sampaikan bahwa usia 30 ada peak performance kita, dan setelah itu adalah penurunan kondisi fisik kita, tapi kita bisa menekan penurunannya dengan kita menjaga pola hidup kita, menjaga aktivitas fisik kita secara kontinu, menjaga pola makan kita tuh sudah tidak seperti anak-anak dulu, masa remaja, masih makan bebas ya dengan nasi goreng, dengan nasi uduk dan segala macamnya gitu ya. Tapi kita harus mulai kontrol makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Ingat makanan itu hanya dirasa di lidah ya, tapi bisa menjadi masalah di lambung kita ketika kita nggak tahu kebutuhan diri kita. Dan ingat metabolisme kita sudah menurun, pencernaan kita, kemampuan kita, mungkin pembuluh darah kita yang kotor dan segala macam, ini berarti ada makanan-makanan yang harus kita pantangin. Ya, kita pantangin, nggak bisa semua kita makan. Ya, jadi ini harus dikontrol banget gitu. Agar kenapa ya? Agar kita long term sepanjang hayat kita sehat bugar, dimatikan dalam keadaan yang terbaik, tidak dalam keadaan yang sulit. Ya, nah itu teman sekalian. Ini sekali lagi semuanya keputusan itu ada di kita. Ya, mau jalan yang terbaik maka pilih yang terbaik, ilmu yang terbaik. Mau jalan yang buruk ya bebas saja, gitu ya, terserah. Semua apa yang kita lakukan terhadap diri kita itu resikonya masing-masing, dan Anda yang merasakan, Anda bisa merasakan bagaimana kondisi fisik kita hari ini, apakah nyaman atau tidak, itu tergantung kita masing-masing. Baik, itu saja mungkin sebagai pembuka, nanti kalau mau diskusi boleh, 15 menit lagi nih, mohon maaf tadi ada link ya, terkait linknya nanti kita bisa
diskusi dan diperdalam. Mungkin 15 menit lagi ya, Bang Didi, silakan. Iya, Masih. terima kasih Coach Dev, luar biasa untuk materi kali ini. Ya mungkin tidak biasa di jam-jam ini kita dapatkan, dan terutama tadi saya sangat menarik sekali ya dengan nih kita sebagai orang tua harus mengerti fase-fase usia anak-anak nih. Mungkin yang kita tidak sadari, tiba-tiba anak udah 15 tahun aja ya, tidak apa namanya, kita membentuk mau seperti apa. Dan tadi ada yang saya catat, dan ya cukup sangat penting sekali bahwa kita harus mengenal anak di usia misalnya dari 6 sampai 9 tahun. Itu ada fase fundamental ya, pembentukan basic gitu ya, membuat fondasi yang bagus buat anak-anak kita. Kemudian juga ada fase berikutnya adalah fase peningkatan apa namanya, teknis dan pembentukan ya, teknik dasar-dasar, pengenalan teknik Ya, dasar gitu pembentukan. ya. Pembentukan teknik dasar. Kemudian 13 sampai 16 itu adalah mulai peningkatan kapasitas nih. Kita sudah melihat Ya, anak-anak kita sosialisasi. ya, kapasitasnya, kemudian dia udah kita mengenal hobinya apa gitu ya. Nah ini luar biasa, dan tadi saya sambung lagi bahwa ini akan terlihat di fase 16 sampai 18 tahun itu berhasilnya itu lihat dari konsisten tidak, kontinu tidak ya dalam menekuni dalam suatu bidang gitu ya. Dan tentunya adalah melakukan sesuatu dengan fokus. Ya, baik teman-teman sekalian, ibu bapak juga mungkin ada menghadirkan anaknya juga ya ikut Zoom ya, luar biasa kalau ada yang misalkan keluarga hadir, luar Anak. biasa. Sama-sama anak-anaknya jadi langsung mendengarkan. Ada waktu 15 menit lagi sesi tanya jawab, silahkan, mumpung di momen kemerdekaan ini kita lepaskan apa hal yang kita cari informasi mengenai dunia anak di bidang olahraga. Silahkan langsung, 3 penanya dulu, langsung. Iya, ada anak juga milenial, silahkan mau tanya sama Coach Dev Rizal, silahkan. Ya, dari hand. Ya, silahkan yang sudah angkat tangan. Assalamualaikum, Coach Ded. Sehat kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada yang mau ditanya nih, Coach? Kangen sama antum. Masya Allah, Mas Ros nih. Waduh, saya nanya Mas Ros nih. Iya, Coach. Ini terkait dengan anak-anak ya. Izin Ya, Pak Didi ya, sekalian saya tanya ya. Juga sih off cam nih posisinya kayaknya lagi gak pas untuk untuk buka kamera, buka video. ya. Anak-anak kan berbeda nih. Anak saya udah besar semua. Dan ternyata karakter untuk keinginan berolahraga secara fisik juga agak susah gitu ya. Karena kan awali kesadaran untuk olahraga mungkin agak terlambat begitu. Sehingga ketika diajak olahraga kumpul gitu, kadang-kadang susah begitu memotivasinya, kesadaran untuk kebugarannya begitu. Bahkan ada anak satu yang nomor 2 itu apa ya, makan makanan juga agak begitu terkait dengan buah-buahan gitu loh Coach Dev. Ya. Jadi makan buah itu ya. Jadi nama buah tuh takut dia gitu. Tapi anak yang nomor 3 yang sekarang ini kelas 3 SMA, yang nomor 3 itu justru malah senang dia di olahraga, exercise gitu. Sering dia beli alat-alat online. Kebetulan memang Masya di Allah. sini di boarding sebenarnya di Mayasah ya, Al Azhar Al Syarif, ini kelas 2 SMA. Dia agak beda dengan kakaknya yang duanya kayaknya malas olahraga, gerak basic susah, diajak bareng juga susah. Karena mungkin dari awal nggak menekankan tadi pentingnya pendidikan fisik kepada mereka. Nah, yang pertanyaan pertama, gimana tuh untuk dua anak saya tuh yang supaya bisa tumbuh semangatnya olahraga? Ada treatment apa kira-kira? Kemudian yang kedua ini justru malah jadi akhirnya sering orientasi kayak ada obsesi fisiknya tuh anak-anak sekarang, anak muda mungkin ya kan SMA jadi apa namanya sispek gitu ya. Itu jadi tuh beli kadang-kadang sekarang seneng etawa, kadang-kadang mau koreksi kita kalau makanan tuh begini-gini. Dia seringnya tiga, sehingga tapi terganggu dari aspek saya lihat belajarannya gitu loh Coach Dev. Jadi Gitu ya. kurang Akademis ya. malah bikin olahraga. Sering saya marahin tuh di atas kalau lagi pulang, malah dia gerubuk gitu olahraga sendiri di atas. Sampai jam 10 malam Di atas. alat. Nah, jadi obsesi seperti itu
Ada tuh anak saya kayak gitu yang nomor 3, yang 2 Ya. malas olahraga, anak yang ketiga rajin olahraga, tapi kayaknya pelajarannya agak saya lihat nggak Nggak fokus akhirnya. dodoran. Kedodoran, bener-bener deh. Dia juga kan mainnya sering datang nggak boleh boarding. Dia malah pagi olahraga supaya hari Sabtu Minggu jalan kaki itu bolak-balik. Alasannya olahraga, padahal mampir ke rumah juga, padahal nggak boleh itu. Tapi dengan alasan olahraga seperti itu. Dia suka banget hampir Sabtu Minggu tuh. Jadi sekarangnya juga dia suka olahraga, yang teman yang nggak ada dia ikut latihan kempo gitu loh. Coach Dev punya FC juga di Ya. kemponya. Jadi saya lihat agak terganggu juga dari aspek akademisnya sih gitu. Nah, arahannya Ya. gimana bagaimana coach kepada anak yang seperti ini? Syukron, Coach Didi, Coach Dev atas jawabannya. Ya, langsung Baik. saja jawab dulu, Coach Dev. Luar biasa nih Mas Rosiman, pertanyaannya luar biasa kompleks. Baik ya, jadi ngadepin anak-anak muda ya, anak muda nih memang unik. Tadi saya bilang bahwa mereka punya kecenderungan, apalagi ya udah dewasa ya, pasti mereka udah punya keputusan sendiri dalam hidupnya. Cuman kadang-kadang kan kita perlu stimulasi, positioning kita walaupun sebagai orang tua yang memberikan penyadaran dan sebagainya. Yang paling utama tadi ya kita juga nyontohin, itu lebih enak. Kemudian ibunya juga ikut gitu ya. Nah itu lebih gampang sebenarnya. Jadi saya sering di rumah itu juga sama, anak-anak saya udah mulai gede gitu ya. Maka ya udah saya mulai sama istri jalan, udah itu saya stimulasi. Kalau saya kan memang tiap hari sehari 2 kali olahraga. Jadi ketika ngajak anak-anak lebih muda lah, maka mereka pada punya azam, wah nanti saya SMP mau kayak Abi gitu. Jadi sampai mereka ngomong gitu ya. Jadi kita memang menjadi ruang inspirasi sebenarnya buat anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita harus identifikasi kecenderungan mereka apa sih gitu. Kamu minatnya apa sih olahraganya gitu. Karena ada anak yang sukanya olahraga individu, ada olahraga yang kelompok, senengnya bareng-bareng sama teman-teman. Kayak anak saya paling gede tuh ya udah workout ya, udah six pack segala macam tuh, sama tuh. Tadi mungkin yang anak Mas Ros yang ketiga itu ya, sampai kalau dia sih alhamdulillahnya saya sampaikan bahwa kamu jangan sampai menghambat pelajaran kamu. Ya durasi waktu saya ajarin tuh. Ya karena kenapa? Kalau kamu latihannya lebih, maka akan terjadi ya overuse. Ya kan? Ini kan edukasi ini harus dikasih juga karena anak kadang-kadang dia mungkin ikut sosmed, TikTok yang mungkin wah edik olahraganya tinggi, yang memang kerjanya gitu kan. Namanya kita di sosmed kan itu udah informasi yang sifatnya kompleks, kita nggak tahu prosesnya segala macam gitu kan. Nah itu anak-anak yang kadang-kadang tidak bisa menyaring gitu informasi itu. Nah perlu kita barengin dengan edukasi tadi, dampak excess gitu ya, kalau kita berlebihan ya overuse akhirnya memang males mikir gitu, akhirnya ya senang tidur gitu ya, sama kayak atlet gitu, seharian mereka latihan, maka malam harinya mereka tidurnya bisa 8 jam karena proses recovery gitu. Jadi kalau kita yang masih banyak aktivitas yang lain ya cukup berapa sih ya, kalau dalam prinsip latihannya 1,5 jam cukup, maksimal 2 jam lah gitu. Kalau kita masih ada aktivitas rutin lainnya. Kalau berlebihan terus nggak dibarengi nutrisi yang pas, akhirnya akan menurunkan kemampuan berpikir kita dan lainnya. Nah ini edukasi ini perlu disampaikan. Ya kalau misalnya bisa langsung bagus, kalau dia nerima, kalau nggak bisa, maka ya kita sampaikan mungkin ada informasi di sosmed gitu ya, yang bicara. Kalau saya sering lihat di TikTok gitu, bahasa sederhana aja. Misalnya ekses kalau olahraga berlebihan apa gitu terhadap aspek kognitif yang lainnya, aspek emosi dan sebagainya gitu. Jadi perlu dibuka lagi literasinya Mas Rosiman ya pada anak-anak kita sehingga mereka juga bisa termotivasi. Nah jadi buat anak-anak yang dua orang tadi ya terus semangat saja gitu ya. Kalau bisa diajak, yuk kita olahraga bareng jalan dulu. Mungkin sekali-sekali yuk kita coba yuk beli latihan tuh sama adek tuh, dia latihan apa sih gitu ya. Udah kasih bareng-bareng membangun curiosity lah, rasa ingin tahu gitu ya, misalnya itu. Kemudian ya mungkin sekali-sekali juga ikut ya kelas-kelas fitness. Kalau anak-anak muda saat ini sih, kalau perempuan ya yang remaja-remaja senang fitness saat ini gitu. Banyak banget yang kontak ke saya, coach nih anak saya lagi seneng nih gitu kan fitness, alat-alat di rumah banyak tuh, sama kayak anak Mas Rosiman yang ketiga tadi. Ya, jadi sekali lagi ini edukasi, ya informasi harus berimbang supaya mereka tidak edik pada informasi yang mungkin agak parsial ya, supaya lebih holistik sehingga mereka bisa menerima dengan baik gitu.
Ya intinya tadi saya sampaikan bahwa banyak data-data dan fakta yang jelas bahwa saat ini usia produktif sudah banyak yang kena masalah gitu ya, bahkan ada yang gagal ginjal, mati dalam keadaan olahraga tuh ada tuh, ya main futsal tiba-tiba serangan jantung. Kenapa ya? Karena tadi bukan bicara mereka mungkin ngerokok segala macam, makanan kita lebih jahat daripada rokok malah gitu. Kenapa ya? Residunya, radikal bebasnya dengan pengawetnya gitu bisa merusak sistem tubuh kita. Nah ini disampaikan. Jadi akan terjadi percepatan proses penurunan sistem metabolisme gitu pada saat hari ini gitu. Ya, apalagi ya tadi mereka yang tidak olahraga risikonya akan itu. Ya. Jadi sampaikan bahwa mereka masih punya masa depan yang sangat panjang. Kalau mereka nggak mulai investasi hari ini ya risikonya seperti itu. 45% BPJS dananya dipakai untuk anak-anak produktif usia 40 tahun ke bawah. Dan ini warning besar buat kita, dan itu ya kita sudah alami di beberapa gejala-gejala itu terjadi. Kalau yang lain orang tua yang usia 40 ya itu gunung es saja gitu ya. Ya kalau yang usia 50 60 sudah mulai penyakitan itu wajar lah ya karena mungkin tadi aktivitasnya tidak seimbang. Itu mungkin Mas Ros sedikit bisa sharing. Coach Dev, mudah-mudahan bisa diterapkan anak-anak saya nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sugeng. Pak Sugeng, Baik, silakan. jazakumullah, Ya. Coach Dev. Kalau terkait dengan masalah anak-anak ya, itu kalau anak-anak waktu itu sih bisa mandiri ya, tapi sekarang juga sudah mandiri, sudah punya anak-anak juga, artinya gitu. Nah, sekarang tinggal saya ini sebagai kakek gitu ya, umur sudah 63 gitu. Jadi untuk meriayah untuk olahraga itu kadang-kadang penyakitnya itu penyakit malas itu, Coach. Iya betul. Nah, itu saya melihat itu banyak seperti itu. Nah, semangatnya apabila ada undangan, misalkan DPRA, DPC, ayo kita olahraga, ayo kita lihat agar bugar gitu. Nah, seperti itu ikut-ikut. Tapi setelah itu males lagi, Coach. Itu gimana cara menjaganya gitu ya, Coach ya? Gitu. Terima kasih. Iya. Ya tadi ya kalau ayat-ayat udah banyak lah ya kita dapetin gitu kan tentang kekuatan yang harus kita bangun, kita investasikan untuk masa depan kita. Bahwa nanti umur 60 ya sistem metabolisme kita paling rendah tuh. Mulai males, sudah mulai pegel-pegel badan, bentar-bentar sakit, pilek dan sebagainya gitu ya. Karena memang tubuh kita tadi kalau toh memang aktivitas kita tidak tubuh kita tidak kita gerakan, memori geraknya akan menurun, ya fungsi motoriknya juga menurun, kelenturannya menurun, ya akan semakin ya memperburuklah kondisi kita. Resiko-resiko kita untuk melawan racun-racun dalam tubuh kita, di luar tubuh kita juga akan semakin kendor gitu. Nah, memang yang saya hadapi beberapa ketemu ya orang-orang di usia Ustadz Sugeng nih gitu ya. Kemarin alhamdulillah saya ngisi Majelis Suro gitu ya. Sekitar 99 orang lebih ya. Alhamdulillah pada ngontak langsung, coach gimana nih latihannya, minta tutorialnya dan sebagainya. Memang ya buat kita ya harus juga mencari ya satu aktivitas fisik yang ya cozy lah di awal. Jadi banyak kadang-kadang kita ngajak senam gitu. Senam senus itu kan memang lebih rumit gitu pola gerakannya karena untuk yang beginner ya memang akan lebih sulit. Karena tadi fungsi gerak kita sudah lama kita abaikan, akhirnya ketika gerak yang kompleks nggak lentur lagi, sehingga apa yang terjadi dalam diri kita ya kita nggak antusiastik gitu, nggak semangat untuk jalaninya. Maka buatlah gerakan-gerakan yang mudah. Ya Pak Sugeng nanti bisa ikut follow di IG saya, TikTok saya, Devrizal Siregar. Saya ngasih gerakan-gerakan di bangku, di kursi gitu ya. Dan fokusnya apa? Ya meminimalisir resiko sakit kaki, dengkul, pinggang, udahlah kita fokusnya coba menterapi resiko-resiko kesehatan kita atau yang sudah terjadi gitu. Misalnya saat ini Pak Sugeng, udah kalau mager otomatis apa kena? Ya lutut, ya kan? Naik tangga udah ngos-ngosan, udah sakit. Ya sholat udah kaku-kaku, ya itu udah tanda-tanda lututnya lemah. Maka apa yang harus dilakukan? Ya udah perkuat kakinya. Gimana memperkuat kaki? Males jalan nih, ya udah bangun aja dari tempat duduknya berkali-kali. Itu memperkuat kaki. Sederhana. Kalau udah mulai ringan karena tubuh kita beradaptasi, pegang pakai botol air. Kiri 1 kilo, kanan 1 kilo. Itu dinaikin lagi, lama-lama kakinya kuat. Karena kenapa? Itulah Allah ciptakan tubuh kita. Dia akan mampu beradaptasi dengan tekanan, dengan beban.
ya beban penderitaan aja kita bisa jalani, ya beban tubuh juga sama gitu. Tapi kalau dilakukan cuma jalan saja, itu tidak melatih kekuatan. Jalan itu melatih otot jantung. Nah, beda proses metabolismenya. Ya, kalau kekuatan itu ya bagaimana tubuh mempersiapkan untuk melifting, mengangkat tubuhnya untuk berjalan gitu. Jadi saya sampaikan olahraga dan latihan itu berbeda. Olahraga satu aktivitas yang kompleks seperti kita main bulu tangkis, main futsal, ya. Tapi kalau latihan adalah membentuk komponen otot yang dibutuhkan dalam olahraga dan juga dibutuhkan dalam aktivitas kita. Aktivitas kita rutin apa? Jalan, sholat. Gitu. Mau sholat nyaman ya, latih kekuatannya, keseimbangan tubuh kita. Ya kalau kita nggak latih kekuatan, apa yang terjadi? Ya sakit pinggang. Ya, jadi sakit pinggang itu bisa terjadi kenapa? Ya ketika otot kaki kita lemah, maka yang terjadi perut kita agak melendung ke depan, gitu. Sehingga pinggang kita agak mengkerucut ke depan tuh. Nah itulah mengakibatkan sakitnya LBP, low back pain. Nah ini satu gang ya kenapa harus berolahraga. Ya motivasi-motivasi gini harus dicari tiap hari Pak Sugeng. Jadi Pak Sugeng lihat di TikTok, ya kalau seneng lihat mungkin ustadz-ustadz, nah sekali-sekali lihat Aderai ngomong, ya mungkin kita lihat sosmed saya, itu motivasi tiap hari tuh, terkait dengan nutrisi juga, udah mulai aware dah. Saya juga gitu ketika kemarin, saya nih orang olahraga dari umur tahun 94 gitu, dari SMP. Tapi ternyata ketika usia saya 30-an gitu, olahraga yang saya lakukan tidak pengaruh sama berat badan saya tambah berat. Pernah sampai 98 saya, padahal saya masih olahraga. Ternyata ketika saya telisik gitu ya metabolisme saya sudah menurun. Yang kedua, pola makan saya masih sama seperti saya pada usia di 30 tahun ke bawah. Akhirnya badan saya malah obes gitu. Ada risiko juga asam urat mulai agak naik ke 7. Pernah saya kolesterol saya tinggi gitu. Padahal saya olahraga gitu. Udah saya koreksi, ternyata makan saya harus koreksi. Jadi antara olahraga dan nutrisi dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Anda mau olahraga, nutrisi Anda berantakan, mohon maaf. Anda olahraga, malam masih makan martabak, pas UPA masih makan-makan, bermasalah. Karena jendela makan kita udah tutup jam 8. Ya, tubuh kita tidak akan menyerap lagi pada saat di atas jam 8. Yang terjadi apa? Akan jadi lemak, akan jadi resiko dalam tubuh kita, akan jadi residu dalam tubuh kita. Berbahaya. Gitu Pak Sugeng. Nah, jadi untuk menumbuhkan hamasah tadi, semangat tadi, fokus. Saya ingin mengurangi rasa sakit saya di mana. Yang kedua, cari informasi itu tiap hari. Sampai kita udah konsisten, sampai istiqomah. Gitu ya. Jadi emang harus cari coach-nya. Cari coach nggak mungkin nggak harus real, bisa di sosmed silakan coach-coachnya. Udah banyak. Coach, kalau latihan dengan sepeda statis gimana, Coach? Jadi untuk yang biasa sakit kakinya, mohon maaf, yang udah agak lansia, ya kan resiko kaki itu sangat besar. Jalan aja masalah tuh buat lansia. Ya kenapa ya? Karena tadi yang udah nggak pernah latihan pasti ligamennya kendor, pasti nyeri. Apalagi Bapak nanti jalan sampai 1 jam, 1,5 jam, itu pasti akan ada namanya stress fracture. Ya, akan terjadi ligamennya itu ada sobekan dikit yang buat nyeri, dan itu yang membuat kita kadang-kadang jerak, betul nggak? Secara psikologi, sakit nih kaki, nggak bisa jalan, malah sholat nggak enak nih gara-gara tadi latihannya nggak pas. Nah buat awal-awal ya latih dulu dengan sepeda, karena ketika sepeda beban tubuh kita kan nggak besar, gitu. Kaki doang fokusnya, boleh. Ya, tapi sekali lagi sepeda itu melatih kardio, otot jantungnya. Nah, untuk penguatannya supaya ligamen Bapak kuat, tidak osteoporosis, buat ibu-ibu nih, osteoporosisnya akan lebih cepat daripada Bapak-bapak. Latih kekuatan kakinya. Nah, maka sama instruktur senam juga saya udah sampaikan, tolong instruktur senam latihan kaki, kuatin. Karena kenapa? Kalian pelatih senam dominan kaki dominan fisik yang digunakan kaki. Kalau kaki Anda nggak kuat, resiko Anda lebih cepat juga gitu, bermasalah ligamennya, bermasalah tulang-tulangnya. Itu Pak Sugeng. Jadi pemula Coach Dev. Ya, sama-sama. Semangat. Padahal ada lagi satu lagi? Kan satu lagi saya bacakan dari chat aja. Ya, dari siap. Mbak Ena. Buat Coach ini di bawah 30 tahun tapi sudah ada gejala sakit asam urat. Itu kenapa ya? Apa yang harus dilakukan? Olahraganya apa? Kemudian pola makan yang baik bagaimana? Apa
ada yang harus dihindari dalam hal makanan. Not Ya. anaknya ini rajin olahraga, gitu Coach. Demikian, Jadi dia rajin olahraga tapi kena asam urat. berat ya. Oh, ya. Jadi asam urat ini ya sebenarnya same-same sama rematik lah ya. Sakit biasanya di kaki gitu, nyeri-nyeri. Kadang tangannya kalau udah tinggi banget kebas-kebas dan sebagainya. Ya ini kalau dalam ilmu nutrisinya masalah purin yang tinggi. Makanan-makanan seperti seafood dan sebagainya. Ya sebenarnya kalau saya ya kembali, ini memang ada ketidakseimbangan ya pola makan kita dan pola aktivitas kita. Ya bisa jadi nih pola makannya masih bebas dan sebagainya gitu, nggak terkontrol. Ya misalnya mohon maaf gorengan masih banyak gitu kan, kemudian karbohidratnya masih banyak, sehingga mengakibatkan ya metabolisme kita mengumpulkan satu purin yang cukup tinggi dalam tubuh kita yang mengakibatkan tadi ya kita jadi asam urat ya. Jadi ini sebenarnya kan satu keasaman yang tinggi pada sistem metabolisme kita, khususnya di otot kita dan di tulang kita, yang dikatakan ada faktor-faktor yang berlebih dalam tubuh. Nah, makanya sebenarnya ya koreksinya itu. Olahraga udah bagus ya. Nah, juga harus dilihat, dievaluasi olahraganya sudah ada progresif nggak? Ditingkatin nggak? Gitu. Ya, jadi kalau olahraganya lebih bagus daripada berimbang dengan nutrisinya, harusnya gejala-gejala itu tidak terjadi gitu. Ya, bahkan mohon maaf saya sampaikan, saya pernah megang atlet pun nggak boleh makan sembarangan. Olahraganya 6 jam, 8 jam, terus kita kasih makan nasi goreng, hancur badannya. Ya, jadi jangan sampai jadi apologize-nya kita gitu. Oh, saya udah olahraga nih, saya makan bebas. Nggak juga, teman-teman. Teman-teman harus disiplin makannya. Ya, kalau kayak saya saat ini makan, saya nggak mau yang goreng-gorengan, udah saya hindarin banget gitu. Hanya 1-2 kali lah gitu. Nah, itu saya udah tahu, pokoknya ya mungkin saya kasih toleransi 1-2 kali. Karena saya tahu resikonya dalam tubuh saya. Gitu. Karbohidrat, udah saya cari karbohidrat yang bagus. Dari mana? Dari buah, dari sayur. Ya, nasi putih udah saya hindarin, kue sekali-sekali aja gitu. Kalau lagi kangen gitu. Karena kenapa? Saya tahu resikonya akan terjadi penghambatan penyerapan nutrisi yang saya asup ketika saya banyak gluten dalam tubuh saya, banyak kue. Makanya ketika rapat-rapat, nih kue-kuenya harus benar nih. Kalau banyakkan tepung ya udah itu menghambat proses reabsorpsi. Anda makan protein banyak-banyak, tapi Anda barengin dengan tepung yang juga banyak, itu menghambat daya serap. Ini hati-hati. Jadi sia-sia makanan banyak jadi sampah aja gitu. Nggak diserap sama tubuh kita karena terhambat, dinding-dinding usus kita bermasalah. Suka cepat begah, itu salah satu. Ya, gluten banyak dalam tubuh kita, nggak bisa bersih-bersih, serat jarang dimakan. Ya, ini teman-teman sekalian, maka informasi kayak gini perlu kita pahami secara holistik, ya, cara pola hidup kita, bahwa nggak bisa dipisahkan aspek nutrisi, aktivitas, dan juga istirahat. Ya, kalau badan kita bagus, ya siklusnya gini sederhana, bahwa pagi sampai sore sampai malam ya udah activity, manusia suruh bergerak. Malam ya istirahat. Jadi olahraga yang terbaik pada saat apa ya? Pada saat pagi hari. Kalau bisa. Kalau nggak bisa oke, all time, tapi Anda fit. Ya, misalnya malam saya sempatnya olahraga ya udah nggak masalah, tapi Anda harus fit. Anda harus fine pada saat itu. Ya, sama siklus makan kita, nutrisi kita gitu. Masuk makan pada jam berapa ya? Kalau bagus untuk usia dewasa di atas jam 10. Kalau anak-anak usia pertumbuhan silakan makannya 3-5 kali. Untuk apa? Untuk pertumbuhan, tapi harus diimbangi juga aktivitas mereka. Jangan sampai anak kita kasih makan banyak tapi mager. Ya nggak bergerak gitu, nggak dimasukin ke klub-klub olahraga. Ya saya nggak tersalurkan. Nggak terjadi pertumbuhan yang positif. Bahkan anak kita jadi gembul, jadi obesitas. Nah ini yang terjadi sampai gagal ginjal segala macam. Karena kita menganggap anak gemuk itu sehat gitu. Tapi tadi kalau gemuk terus dia aktif no problem. Itu masa pertumbuhan anak saya ya yang pertama gitu. Dia aktif banget gitu, tapi gemuk gitu. Emang makannya banyak gitu. Tapi ketika SMP sudah mulai itu berubah. Karena dia konsisten olahraga akhirnya badannya bagus gitu. Jadi cutting lah istilahnya. Kalau gemuk kan namanya bulking, cuman bulking yang negatif. Nah itu ya jadi asam urat tadi berarti ada ketidakseimbangan terkait dengan inputnya, dengan outputnya. Ya tetap dikawal itu, makanan-makanan yang mungkin menstimulasi terjadinya purin harus dihindari, aktivitas fisiknya harus ditingkatkan secara progresif,
Ya, sesuai dengan prinsipnya ada frekuensi, intensitas, and time. Sesuai prinsip olahraga ada namanya overload, progression, dan specificity. Beban terus ditambah. Kalau selama ini latihannya 10 repetisi ditingkatkan jadi 12. Kalau bebannya saat ini 1 kilo ditambah jadi 1,5 kilo bertahap. Jangan 2 kali lipatnya. Ya. Sehingga kenapa tadi harus ditambah? Karena tubuh kita mudah beradaptasi dengan beban tertentu. Tubuh kita cerdas. Dibuat mager semakin mager, dibuat sehat bugar akan semakin bugar. Dia akan butuh challenge lagi, dan tidak mengenal usia. Ya, Anda yang udah berumur 50, 60, tidak ada halangan badan Anda keren seperti Ade Rai, nggak ada. Cuman masalahnya mahal, ya. Kalau nggak punya duit banyak, jangan. Oke, itu aja, Pak. Coach Didi, terima kasih Sip, atas saya kesempatan bisa pikir share. baik. Saya pikir cukup sekian yang luar biasa untuk materi sore hari ini. Nanti yang kita tunggu nanti Coach buku itu Siap. ya. Kalau sudah selesai mungkin nanti ada launching. Ada slide-nya nanti saya kasih deh. Ya. Oh, siap. Oke. Ini sangat penting sekali untuk kita orang tua juga anak-anak ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi ucapkan syukur jazakallah Coach Dev Rijal. Kemudian juga para penanya, ada Coach Rosiman, luar biasa kumpul coach-coach di sini, ada juga itu udah bukan coach lagi, Grand Master Coach. Grandmaster. Juga ada Pak Sugeng Soekardi, ya, luar biasa menanyakan, dan ini sangat penting sekali. Dan ke depan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Coach Dev Rijal bermanfaat bagi kita. Kita kembali bisa mengontrol nutrisi kita, asupan kita, gitu ya. Yang usianya sudah saat ini sudah harus wanti-wanti terhadap makanan yang kita konsumsi. Juga anak-anak juga perhatikan nutrisinya, gitu ya, untuk seimbangkan. Perhatikan juga apa yang diberikan kepada anaknya. Baik, kita tutup saja langsung dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baca kawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.